Halo, perkenalkan namaku Jeremy. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di program MBKM yaitu Sekolah Ekspor. Nah, hari ini aku mau bahas terkait gimana cara membuat Indonesia ya teman-teman menjadi negara eksportir utama di dunia. Sebenarnya eh, kalau dibilang Indonesia itu udah menjadi negara eksportir utama, ya benar, Indonesia itu sebenarnya saat ini sudah menjadi negara eksportir utama di dunia. Kayak tapi mosi yang mau dikembangkan di sini bukan hanya utama, tetapi sebenarnya membawa apa ya? Membawa keuntungan bagi Indonesia. Karena sebenarnya kalau dibilang utama, betul, kita utama. Kita pengekspor utama nikel di dunia, kita pengekspor batu bara yang termasuk utama juga di dunia. Tetapi yang kita ekspor itu adalah barang-barang yang sebenarnya masih belum jadi gitu ya. Jadi sehingga kita jual ke negara lain barang mentahnya, terus barang mentah tersebut yang sudah jadi baru kita gunakan gitu untuk konsumsi negara kita juga, yang mana ini menjadi hal yang sebenarnya yang salah gitu. Jadi sebenarnya topik hari ini itu menjadikan Indonesia itu sebagai negara eksportir utama di dunia yang membawa keuntungan bagi Indonesia, membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Nah, disinilah sebenarnya saya belajar dari salah satu program kampus ekspor ini, sekolah ekspor, yaitu kampus Go Ekspor. Jadi aku ceritakan dulu apa itu kampus Go Ekspor. Jadi singkatnya, Kampus Go Ekspor ini adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nih dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa terkait ekspor. Oke. Nah, program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti pelatihan dan magang di berbagai perusahaan eksportir sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman praktis dan pengetahuan yang relevan dalam bidang ekspor. Nah, tujuannya adalah Kampus Go Ekspor ini untuk mengembangkan generasi muda yang siap berkontribusi dalam meningkatkan ekspor Indonesia dan memperluas pasar ekspor. Jadi singkatnya, Kampus Go Ekspor itu ya memperlengkapi mahasiswa yang tadi sebenarnya nggak tahu apa-apa terkait ekspor atau udah tahu beberapa hal terkait ekspor, cuman nggak tahu nih cara apa ya mengaplikasikannya bagaimana, apakah kita harus punya PT terlebih dahulu atau harus apa ya harus udah bisa buat barangnya dulu seperti itu ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu nyatanya. Dalam aplikasinya ekspor itu kita bisa apa ya kita ya benar, kita perlu banyak pengetahuan terkait misalkan kayak HS code, terus ada pengetahuan terkait pajak. Tapi kalau misalnya udah dipelajarin kayak di sekolah ekspor itu hal yang sebenarnya terlihat rumit gitu menjadi sebenarnya lebih mudah begitu. Oke, aku sampingkan itu. Nah, sekarang kita mau tengok nih, apa sih produk ya yang membuat Indonesia itu menjadi negara eksportir utama di dunia. Kayak aku di sini mau bahas terkait sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak. Salah satunya adalah nikel. Kayak dimana nikel ini, jika tidak salah ya, ingat, nikel ini merupakan salah satu produk yang bisa merupakan salah satu bukan salah satu merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan baterai gitu. Cuman sayangnya Indonesia masih belum bisa mengoptimalkan penggunaan nikel ini menjadi baik seperti itu. Kita masih belum bisa mengkonversikannya menjadi baterai gitu. Apalagi sampai ke tahapan Indonesia mau buat kendaraan gitu. Bahkan Indonesia saat ini belum bisa memproduksi secara optimal pembuatan baterai gitu, baterai untuk fungsinya untuk kendaraan seperti itu. Jadi adapun ya sebenarnya gimana cara Indonesia untuk meningkatkan ekspor, yaitu dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara transfer of knowledge seperti itu ya. Mungkin salah satu caranya itu mengundang apa ya pelatih profesional, bukan pelatih ya sebenarnya, udah banyak dilakukan, contohnya kayak MRT seperti itu ya kan, tenaga kerjanya pun ada juga tenaga kerja orang Indonesia kan gitu. Jadi ya di situ bisa terjadi transfer of knowledge. Tapi maksud saya di sini lebih intensif lagi cara pelatihannya begitu. Terus ada pun yang bisa dilakukan yaitu dengan mengundang tenaga kerja Indonesia yang sudah terampil di luar negeri agar mau bekerja di Indonesia gitu. Meskipun sebenarnya trade off-nya Indonesia harus membayar lebih mahal yang setara atau bahkan lebih banyak dari gaji tenaga kerja Indonesia yang kerja
di luar negeri seperti itu. Oke, terus hal lain ya yang bisa kita buat untuk menjadikan Indonesia negara ekspor utama di dunia itu kita nggak segan-segan nih untuk mempromosikan nilai budaya orang Indonesia seperti itu. Kalau budaya Indonesia ya salah satu contohnya itu kayak ngopi, mungkin bukan budaya asli kita memang ngopi atau ngetek kan bukan budaya asli kita, tapi dari sekarang ya sudah dari lama juga Indonesia itu udah apa ya sering banget ngopi gitu, bahkan kalau pagi-pagi tuh nggak nikmat rasanya kalau nggak ngopi untuk beberapa orang. Jadi kita bisa promosikan ini nilai budaya Indonesia melalui misalkan kayak produk kopi kita, terus kita mungkin seperti packagingnya dibuat kayak ada motif batik. Nah, hal-hal yang seperti itu. Oke, thank you. Halo, perkenalkan namaku Jeremy. Hari ini aku sedang menempuh pendidikan di program MBKM yaitu Sekolah Ekspor. Nah, hari ini aku mau bahas terkait gimana cara membuat Indonesia ya teman-teman menjadi negara eksportir utama di dunia. Sebenarnya kalau dibilang Indonesia itu udah menjadi negara eksportir utama, ya benar, Indonesia itu sebenarnya saat ini sudah menjadi negara eksportir utama di dunia. Tapi mosi yang mau dikembangkan di sini bukan hanya utama, tetapi sebenarnya membawa keuntungan bagi Indonesia. Karena sebenarnya kalau dibilang utama, betul, kita utama. Kita pengekspor utama nikel di dunia, kita pengekspor batu bara yang termasuk utama juga di dunia. Tetapi yang kita ekspor itu adalah barang-barang yang sebenarnya masih belum jadi gitu ya. Jadi sehingga kita jual ke negara lain barang mentahnya, terus barang mentah tersebut yang sudah jadi baru kita gunakan gitu untuk konsumsi negara kita juga, yang mana ini menjadi hal yang sebenarnya yang salah gitu. Jadi sebenarnya topik hari ini itu menjadikan Indonesia itu sebagai negara eksportir utama di dunia yang membawa keuntungan bagi Indonesia, membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Nah, disinilah sebenarnya saya belajar dari salah satu program kampus ekspor ini, sekolah ekspor, yaitu kampus Go Ekspor. Jadi aku ceritakan dulu apa itu kampus Go Ekspor. Jadi singkatnya, Kampus Go Ekspor ini adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nih dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa terkait ekspor. Oke. Nah, program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti pelatihan dan magang di berbagai perusahaan eksportir sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman praktis dan pengetahuan yang relevan dalam bidang ekspor. Nah, tujuannya adalah Kampus Go Ekspor ini untuk mengembangkan generasi muda yang siap berkontribusi dalam meningkatkan ekspor Indonesia dan memperluas pasar ekspor. Jadi singkatnya Kampus Go Ekspor itu ya memperlengkapi mahasiswa yang tadi sebenarnya nggak tahu apa-apa terkait ekspor atau udah tahu beberapa hal terkait ekspor, cuman nggak tahu nih cara mengaplikasikannya bagaimana, apakah kita harus punya PT terlebih dahulu atau harus harus udah bisa buat barangnya dulu seperti itu ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu nyatanya. Dalam aplikasinya ekspor itu kita bisa kita ya benar, kita perlu banyak pengetahuan terkait misalkan kayak HS code, terus ada pengetahuan terkait pajak. Tetapi kalau misalnya udah dipelajarin kayak di sekolah ekspor itu hal yang sebenarnya terlihat rumit gitu menjadi sebenarnya lebih mudah begitu. Oke, aku kesampingkan itu. Nah, sekarang kita mau tengok nih, apa sih produk ya yang membuat Indonesia itu menjadi negara eksportir utama di dunia. Oke, aku di sini mau bahas terkait sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak. Salah satunya adalah nikel. Oke, di mana nikel ini jika tidak salah ya, ingat, nikel ini merupakan salah satu produk yang merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan baterai gitu. Cuman sayangnya Indonesia masih belum bisa mengoptimalkan penggunaan nikel ini menjadi baik seperti itu. Kita masih belum bisa mengkonversikannya menjadi baterai gitu. Apalagi sampai ke tahapan Indonesia mau buat kendaraan gitu. Bahkan Indonesia saat ini belum bisa memproduksi secara optimal pembuatan baterai gitu, baterai untuk fungsinya untuk kendaraan seperti itu. Jadi adapun ya sebenarnya gimana cara Indonesia untuk meningkatkan ekspor, yaitu dalam peningkatan
sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara transfer of knowledge seperti itu ya. Mungkin salah satu caranya itu mengundang apa ya, pelatih profesional, bukan pelatih ya sebenarnya, udah banyak dilakukan, contohnya kayak MRT seperti itu ya kan, tenaga kerjanya pun ada juga tenaga kerja orang Indonesia kan gitu. Jadi ya di situ bisa terjadi transfer of knowledge. Tapi maksud saya di sini lebih intensif lagi cara pelatihannya begitu. Terus ada pun yang bisa dilakukan yaitu dengan mengundang tenaga kerja Indonesia yang sudah terampil di luar negeri agar mau bekerja di Indonesia gitu. Meskipun sebenarnya trade off-nya Indonesia harus membayar lebih mahal yang setara atau bahkan lebih banyak dari gaji tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri seperti itu. Oke, terus hal lain ya yang bisa kita buat untuk menjadikan Indonesia negara ekspor utama di dunia itu, kita nggak segan-segan nih untuk mempromosikan nilai budaya orang Indonesia seperti itu. Kalau budaya Indonesia ya salah satu contohnya itu kayak ngopi, mungkin bukan budaya asli kita, memang ngopi atau ngetek kan bukan budaya asli kita, tapi dari sekarang ya sudah dari lama juga Indonesia itu udah apa ya, sering banget ngopi gitu. Bahkan kalau pagi-pagi tuh nggak nikmat rasanya kalau ngopi untuk beberapa orang. Jadi kita bisa promosikan nih nilai budaya Indonesia melalui misalkan kayak produk kopi kita, terus kita mungkin seperti packagingnya dibuat kayak ada motif batik. Nah, hal-hal yang seperti itu. Oke, thank you.